Hai teman-teman, apa kabar? How are you? Halo. Sini aku Vanenda, gak sendirian, bareng sama Dadah. kita bakalan bahas buku yaitu adalah The Woman in the Window. The Woman in the Window ini tuh kalau boleh tahu bercerita tentang apa sih, Nat? Jadi, The Woman in the Window ini ceritanya tentang seorang perempuan bernama Anna yang kerjanya itu sebagai psikolog anak. Dia tuh punya fobia, agorafobia. Agorafobia itu adalah ketakutan untuk keluar dari rumah. Nah, dari situ dia punya kebiasaan nih buat ngeliat tetangga-tetangganya dari jendela di jendela rumahnya dia gitu loh, pakai kamera. Diliatin tetangga A lagi ngapain, tetangga B lagi ngapain, sampai suatu saat ada tetangganya yang ternyata ditusuk oleh seseorang. Dari situ mulai deh ceritanya. Kayak gitu kira-kira, Fe. Menarik kan? Hmm. Di buku ini juga udah ada filmnya loh ya, Nat, ya, di Netflix ya. Jadi Hmm. kalau kalian males baca ini, kalian bisa nonton aja di Netflix. Kayaknya miripnya tuh berapa persen, Nat, sama filmnya? Aduh, jauh banget sih menurut aku, mungkin 40% kali ya. Tapi menurutku 40-50. lumayan relate sih. Tapi ada banyak hal yang di skip gitu loh. Ya, tapi yang di skip itu tuh, Fe, yang bikin kayak ngebangun suasananya. Nggak Benar-benar. tiba-tiba Jadi kayak ngetrigger. kurang gitu ya. Ekspektasinya waktu baca buku ini tuh dulu gimana? Kalau aku ngelihat dari covernya, kan ada tuh covernya tuh yang gambarnya orang gitu, ya nggak sih? Selain cover yang kamu punya. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Aku lupa. Cuma Ada, kalau ada. Ada ini versi yang sama. kalau Ada misalkan kok. lihat dari judulnya aja gitu ya, The Woman in the Window. Oh, kok mirip-mirip kayak The Girl on the Train gak sih? Iya sih. Iya sih. Jadi aku ekspektasinya ke film itu, soalnya aku nonton filmnya nggak baca. Jadi mungkin sama-sama gitu, mirip-mirip dari satu orang yang ngelihat eh, kegiatan atau apa yang biasa orang lain lakuin gitu. Cuman bedanya kalau yang The Girl on the Train itu dari kereta, kalau The Woman in the Window itu dari jendela. Aku sih mikirnya kayak gitu ekspektasinya. Kalau kamu gimana, Pak? Kalau aku jujur sih belum baca The Girl on the Train ataupun nonton ya. Jadi ekspektasiku waktu baca The Woman in the Window itu sebenarnya nggak tahu sih, udah dapat spoiler dari sana sini kalau dia itu perempuan yang kurung di rumah, terus lihat itu gitu. Aku kiranya tuh dia bakalan hidup di satu lingkungan yang lingkungannya tuh toksik gitu loh. Gak cuma satu orang, alias tetangga yang dia mata-matain tuh semuanya tuh punya sisi kelam gitu. Paham Hmm, gak sih? ngerti ngerti ngerti. Nyatanya dia tuh terjebak di situasi yang enggak dia inginin gitu. Tapi ternyata kan yang bermasalah cuma satu keluarga aja gitu. Mm-mm. Itu sih yang agak disappointing gitu. Sama ini loh, Fe, kalau aku sendiri punya pengalaman pas waktu baca bukunya, aku malah nonton trailernya dulu gitu di Netflix. Jadi pas waktu di tengah-tengah aku baca bukunya, aku nonton tuh trailernya. Dan itu bikin malas jadinya bacanya karena udah dapet spoilernya. Itu bener-bener spoiler banget sih. Kalau aku sebenarnya ya udah punya bukunya lama. Tapi Mm-mm. enggak Kak. Tapi enggak aku baca-baca. Soalnya aku tuh udah tahu bakal di filmin. Aku tuh mau nonton filmnya aja. Terus Hmm. si Nada tuh ngajain body reading kan. Buku apa nih enaknya? Kita udah cocokin berapa judul, Nat? Ya nggak cocok ya, dua kayaknya. Hah? Yang Dua pertama atau kan satu yang judul ya? Sign and Misfit tuh. Terus yang kedua yang mana? Karyanya karyanya Esa Ali. Oh nggak Mm-mm. ada ya, berarti cuma satu buku doang ya yang kita nggak Mm-mm. cocok. Terus akhirnya aku nyaranin ini ke Nada dan dia seru katanya, udah kita lanjut ke ini. Ini kalau V pas waktu baca buku itu yang paling jadi point of interest atau jadi hal yang paling menarik dari buku itu tuh pas waktu bagian apa? Kalau aku sih yang paling jadi interest nih di buku ini tuh waktu si Ana itu tahu kan kalau ada orang yang ditusuk tuh tetangganya dari kamera kan. Terus dia tuh nelfon polisi dan gak ada yang percaya sama dia, tuh bener-bener greget banget, kayak mentang-mentang dia itu mabuk, mentang-mentang dia punya mental illness, gak ada orang yang percaya sama dia. Itu kayak kasihan banget gitu loh. Terus sama si Alistar, si yang Hmm. itu kan sama anak kan gimana gitu kan, kayak benci banget gitu kan, aku Hmm. greget banget tahu. Nah kalau ada yang jadi interest nih selama baca apa? Kalau aku tuh karena awalnya dapat spoileran itu jadi males kan, tapi aku tetap baca tuh karena ya lumayan sih si
narasinya juga oke lah gitu kan. Ada nih satu adegan yang pas waktu aku baca kayak langsung, waduh, bikin parno banget. Mana aku bacanya malam-malam, itu adegannya juga pas malam-malam. Terus kayak, tahu nggak sih ini loh adegan jam 2 malam, tahu nggak? Oh ya paham. Yang di akhir-akhir itu kan. Iya itu, waduh creepy banget, serem. Terus dari situ aku gak jadi tidur sendiri, aku pindah ke kamar nenek karena saking parnonya, ampun, serem banget. Aku waktu sampai sini tuh waktu di kos sendirian sih. Langsung kayak, apa nih? Apa nih kenapa tiba-tiba begini? Cuman sedihnya pas waktu si Ana nyeritain itu ke polisi gitu kan, mereka kan kayak nggak percaya gitu kan, bilang malah itu tuh bisa jadi Ana sendiri yang moto dirinya sendiri itu loh. Itu rada sedih nyari perhatian itu kan. Rada sedih banget. Terus bagian yang diungkap kenapa dia sampai punya agorafobia itu kan juga parah banget. Pantas aja gitu dia sampai kayak gitu karena oh my god. Dan anehnya tuh loh, orang-orang di sekitar dia tuh kenapa sih nggak bisa percaya sama anak, kayak udah kasihan banget gitu kan. Aku awalnya waktu lihat anak sih nggak ada respect ya. Nggak sih, nggak ada respect. Dia kan karakter utama, terus dia ngurung di rumah. Terus nggak ada alasan gitu loh, kenapa dia ngurung di rumah. Dan kegiatannya ya udah gitu-gitu aja, kayak dia tuh menyia-nyiakan hidup, menurutku tuh kayak gitu. Dan itu tuh buat frustasi gitu loh, Nat. Waktu baca itu tuh kayak pengen tahu tapi nggak dikasih tahu gitu loh sama penulisnya, yang pasti buat kita nggak bisa lah berhenti baca, kayak pengen cepet-cepet tahu gitu kan. Terus akhirnya ya gimana ya udah aku terusin, ternyata setelah udah tahu kayak juga nyesek juga gitu ya. Nah itu kan kita udah ngebahas nih apa yang kita suka kan dari bukunya. Kira-kira ada gak sih Nat hal yang nggak suka dari yang nggak kamu suka dari bukunya? Yang nggak aku suka dari bukunya. Kok aku jadi bingung ya, pilih kata-katanya gimana? Apa yang nggak aku suka dari bukunya? Coba kamu dulu deh, Fe. Kalau aku sih yang nggak aku suka bukunya itu, menurutku alurnya terlalu lambat. Terlalu lambat? Terlalu lama gitu loh, kayak diolor-olor terlalu lama gitu. Terus ada beberapa narasi yang menurutku tuh agak berlebihan gitu loh digambarinya, kayak gimana ya terlalu berlebihan aja, over penjelasan lah gitu. Oke. Terus sama karakternya Ana tuh kan tipe yang pemikir banget kan, dia kayak apa dipikirin dulu, itu sih yang aku kurang gitu, kayak terlalu banyak babi ibu gitu. Gak to the point gitu. Kalau aku sendiri, aku jadi keingetan, aku emang kurang suka tuh sama Ana karena dia bandel, ya nggak sih? Udah tahu kan nggak boleh tuh minum obat di satuin sama minum alkohol kan, tapi dia tetap ngelakuin yang bikin orang tuh emang nggak respect sama dia gitu loh. Padahal dia sendiri tuh tahu kan bakalan kayak gimana kalau misalkan dia terus ngelakuin hal itu, tapi dia tetap kayak gitu dan malah nggak ada perkembangan gitu ke diri dia sendiri. Wajar nggak sih kalau sama polisi dan semua orang tuh nggak percaya sama dia karena dia kan kayak gitu, ya kan sih? Wajar sih jadinya ya kalau dipikir-pikir. Terus bagian yang kenapa bisa kecelakaan itu loh. Iya, kesel banget juga itu alasannya. Ternyata Ana tuh karakter utama yang menyebalkan gitu loh. Iya, betul. Aduh, ini orang sumpah demi apa aku pengen ketok gitu. Karena ya dia ngalamin semua ini ya itu karena konsekuensi yang dia bikin, ya kan? Iya. Terus anehnya tuh sebenarnya tuh dia juga nggak mau kayak bangkit gitu, malah terus-terusan minum ngobat gitu kan. Ya pantas aja gitu. Dan gimana ya? Ya udah gitu, itu kayaknya tuh karakter utama dari buku yang paling gak aku respect sih. Sama sekali gak ada respect-respectnya aku sama dia. Walaupun sempat kesian juga sih, tapi kalau dipikir lagi ya itulah konsekuensinya. Tapi belajar dari anak kayak ada pesan buat hidup kita gak sih? Ada dong. Apa nih, ada apa nih pesannya? Kalau menurut aku pribadi, dari novel ini tuh aku bisa belajar buat
lebih menerima sama takdir gitu kan. Kalau si Ana ini kan dia malah kesannya tuh denying, ngerti gak sih? Kayak denial, menolak, uh, menolak. menolak kejadian itu tuh udah pernah terjadi gitu. Padahal kan nggak bisa kayak gitu, orang itulah takdir gitu. Jadi emang ada hal-hal yang sudah terjadi dan nggak bisa kita ubah. Cuman gimana caranya ke depannya kita yang berubah gitu. Kalau aku pribadi sih dari aku ya, yang aku tangkap nih dari pesan penulis kita tuh, apapun yang kamu lakukan itu tuh bakal ada harganya. Oh, oke okay, oke. Okay. Kan anak berbuat kayak gitu tuh, ya kan? Yang membuat keluarganya ya tau lah, gak perlu semuanya banyak-banyak. Pada akhirnya dia kan harus punya agorafobia kan, ya itu harga yang dia bayar karena perbuatan dia. Betul. Gitu setuju. Dan setuju juga sama Nanda gimana cara buat nerima si takdir itu. Seperti yang udah kita bilang tadi bahwa kemarin kan udah ada filmnya nih, kita berdua udah nonton loh sebelum diskusi ini. Menurut Nanda filmnya gimana nih? Kalau menurut aku filmnya itu sedikit mengecewakan ya, nggak sedikit sih, lumayan mengecewakan karena ada beberapa detail-detail yang menurut aku pas di bukunya tuh penting banget buat ngebangun mood si creepy-nya atau si serem-seremnya dari buku ini, nggak dimasukin ke film. Terus juga di filmnya pas klimaksnya juga nggak dikasih tahu alasan-alasan dan kejadian-kejadian yang mengarah ke oh ternyata pelakunya si A loh gitu. Itu menurut aku sayang banget sih nggak ada. Sama alasan dari si anak kenapa bisa jadi agorafobia juga nggak dikasih tahu secara full, secara lengkap, ya nggak sih, Fe? Cuman dikasih tahu ya, oh ada itu doang gitu. Sedangkan di bukunya tuh diceritain detail gimana pas waktu hal itu terjadi tuh benar-benar aku pas waktu bacanya juga kayak oh my god, aku kalau jadi anak tuh gak mungkin bisa nahan gitu loh. Parah banget. Di situ kayak ya jadi filmnya menurut aku mungkin cuma 40-50% dari apa yang ada di bukunya sih. Kalau aku sih jujur, kalau aku sih jujur sama sih kayak adegan klimaksnya tuh kurang greget gitu loh, kayak flat. Ya. Gak sih, Nat? Ya kan? Kayak kurang ekspresi, kurang micin, kurang uyah, kurang masako gitu. Ada yang kurang gitu loh. Terus bagian yang anak kenapa sampai agorafobia itu juga ya udah mereka cuma TikTok doang terus tiba-tiba gitu kan kayak apaan bentar apa yang terjadi gitu kan jadi kan kalau seumpama baca bukunya sih kalian bakal bisa bedain banget sih. Betul, setuju. Tapi masih boleh lah ya kalau misalkan ada yang penasaran nih teman-teman mau nonton, coba boleh nonton aja gitu. Jangan terpengaruhi dari kita. Ya, kalian terbebas mau baca atau mau nonton juga terserah. Cuman lebih prefer baca ya. Benar, lebih disarankan membaca, lebih komplit soalnya. Iya, betul. Oke, jadi kayaknya itu aja sih ya Nadia yang perlu kita bahas. Kayaknya next kita bakalan by reading lagi, tapi ini konsepnya beda. Biasanya kan kita pecah di 2 channel gitu kan. Ini bakal tayang di 1 channel aja, dan next kita bakal ngadain by reading dan bakal tayang di channelnya Nada. Bukunya apa? Ditunggu aja ya teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk subscribe ya channel kita berdua. Naila Nada sama aku Vendol Tasyanya. See you!